Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faton Abdi Salam, Prodi Manajemen, kelas MGT 6 Angkatan 22. Pada video kali ini saya akan membacakan pengertian bisnis dan jenisnya. Bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dimulai dari bahan yang mentah, bahan baku, sampai jadi bahan siap pakai. Menurut para tokoh, salah satunya Kismono 2001, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan, dan kegiatan suatu produk tertentu yang memiliki nilai-nilai atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Menurut jenisnya terbagi dalam 4 kelompok sebagai berikut. 1. Moropsoni. Moropsoni adalah keadaan satu pelaku usaha menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atau barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua, monopoli. Monopoli dari bahasa Yunani, manas suatu dalam polen, yaitu penjual yang merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sang sering disebut monopolis. Yang ketiga, oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan lebih banyak dari 2 dan lebih sedikit dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan keuntungannya tergantung dari pasar pesaing mereka, sehingga semua promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan pesaing dari mereka. 4. Oligoposoni. Oligoposoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai permainan pasokan atau menjadi pembeli atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi yaitu produksi, penciptaan barang dan jasa. Keuangan adalah kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Pemasaran adalah kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa, mengidentifikasi keinginan konsumen. Yang pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Kegiatan mengenai kegiatan tenaga kerja dalam meningkatkan kemampuannya. Adapun lingkungan bisnis meliputi sebagai berikut. Lingkungan intern memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Lingkaran ekstrim memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi manusia, yaitu sebagai pengendali aktivitas ekonomi dan kinerja. Modal, yaitu sebagai jalan awal untuk suatu aktivitas ekonomi. Metode, sebagai langkah yang dipakai dalam satu aktivitas ekonomi, ide yang ditunjukkan untuk mengorganisasi dan mengkoordinir. Material, yaitu sebagai peralatan untuk membangun aktivitas ekonomi. Faktor pendukung dalam aktivitas ekonomi meliputi bahan baku. Manajerial, yaitu sebagai langkah pengolahan. Etika bisnis,
Etika bisnis adalah prinsip-prinsip mengenali sebuah kebijakan yang memberikan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis, yaitu akuntansi bisnis, kejujuran, tanggung jawab, taat hukum, dan transportasi. Salah satu alasan yang membuat etika bisnis sangat penting adalah tetap membuat bisnis tersebut dalam batasan-batasan hukum dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen, atau pihak lain. 2. Bisnis dan lingkungan bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan tindakan material yang berhubungan dengan penetapan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, aturan, program, prosedur, dan anggaran. Penerimaan bisnis atau usaha yaitu sebagai proses penentuan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategis, aturan, program, prosedur, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan satu usaha atau bisnis tertentu. Peranan manajemen. 1. Antar persona. Tokoh utama yaitu pemimpin simbolis. Yang kedua, kepemimpinan yaitu bertanggung jawab, memotivasi dan mengarahkan karyawan. Yang ketiga, penghubung yaitu mempertahankan kontrak jaringan luar yang memberikan pertolongan dan informasi. Yang kedua, informasional. Pemantau yaitu menerima sebagian informasi, menerima sebagian informasi dia. Penyebar yaitu penyebar, meneruskan informasi yang diterima dari orang atau karyawan lain kepada anggota organisasi. Juru bicara yaitu mengeluarkan informasi kepada orang luar mengenai program rencana, kebijaksanaan, tindakan, dan hasil organisasi. Bertindak selaku ahli dalam produksi organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Kewirausahaan, mencari polling dalam organisasi, penyelesaian masalah, bertanggung jawab atas tindakan provokatif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak terkendala. Pengalokasi sumber daya, membuat atau menyetujui keputusan organisasi yang signifikan. Keterampilan manajemen, keterampilan konseptual, kemampuan dalam membuat konsep, ide dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Keterampilan komunikasi, mampu berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Keterampilan teknis, memiliki keterampilan teknis merupakan bakat yang harus dimiliki seorang manajer sehingga ia tidak hanya memahami konsep namun juga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi. Keterampilan manajemen waktu, mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Keterampilan membuat keputusan, mampu untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif, termasuk membicarakan solusi dan memecahkan masalah. Keterampilan kepemimpinan, manajer harus benar-benar menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan
hal yang tidak perlu. Baik, mungkin itulah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.